Dan sebagai Ketua Pelaksana, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ikatan Guru Indonesia yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Terus juga kepada para peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sesi malam ini. Ya, terima kasih banyak. Dan saya berharap webinar ini dapat berjalan dengan lancar, hikmat, dan bermanfaat bagi kita semua. Ya. Ya, akhir kata saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam sebutan ini. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Handriani atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adam yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dari Ketua IGI KBB yaitu Ibu Nining Suryaningsih SPD. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada suaranya ya? Ini tadi barusan ada klub-klub. Kalau geluduk tuh gini ya. Di sini mah rada di gunung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa hari ini malam ini saya sangat berbahagia IGI Kabupaten Bandung Barat bisa menyelenggarakan webinar sebagai bagian dari sharing dan growing together yang menjadi tagline dari Ikatan Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada para pengurus, terutama bidang 2 dan bidang 4, bidang yang bagian pembinaan atau peningkatan mutu dan profesionalisme atau kompetensi guru ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin di antara hadirin saya melihat ada banyak sekali anggota KBB yang mungkin anggotanya ini sudah lama banget ya. Mungkin karena beberapa tahun ini kita agak sedikit vakum, kemudian juga kena apa itu namanya kegiatan-kegiatan sekolah yang sibuk dan sebelumnya ada lagi kegiatan yang mungkin agak kurang bisa padat karena dulu COVID ya. Munculnya kembali program IGI KBB bisa meningkatkan lagi silaturahmi kita, bisa meningkatkan lagi kesempatan kita untuk sharing dan growing together ya. Sharing itu artinya memberikan. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan kalau kita sendiri tidak berisi gitu ya. Hari ini kita menjadi bagian dari growing together. Saya sangat bangga juga di antara peserta, saya baca tadi ada yang dari Tarakan ya, betul ya? Tarakan teh kalau nggak salah Kalimantan bukan bukan. Di saya PS-nya rada kurang. Tarakan tuh Pak Kalimantan ya, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu yang dari luar IGI KBB. Yang dari IGI KBB juga terima kasih sudah menyempatkan hadir di acara yang insya Allah akan sangat bermanfaat buat kita semua. Terutama untuk sobat saya ini Pak Abdul Holik yang bersedia malam ini dingin-dingin begini mungkin pengennya tadi tidur ya Pak Holik ya. Kita minta tolong untuk mengisi acara hari ini. Untuk Bu Hadiani, Pak Adam khususnya dan pengurus IGI semua, saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk semua peserta. Selamat menikmati kesempatan kita untuk belajar hari ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Coba lihat di dompet. Ibu maaf suaranya tidak ada. Mute Bu Handriani. Ini ya lemot apa sih? Ngelag. Hah? Di luarnya. Belum ada, belum terdengar. Pas krem yang luarnya. Audionya mungkin ada apa? Headset terkesang. Sebentar ya, Bapak dan Ibu. Halo Pak Adam, apa sudah ada? Sekarang sudah ada. Silakan Bu Handriani Oke, dilanjutkan. baik. Kalau nyalakan kamera sudah jelas?
Sudah sangat jelas sekarang. Lebih bagus dari yang Baik, tadi. baik, terima kasih kepada Ibu Nining Suryaningsih telah menyampaikan sambutannya. Bapak dan Ibu mungkin sudah tidak sabar dengan materi kita hari ini, namun sebelum kita ke materi, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu kepada narasumber kita. Nah, Bapak dan Ibu, narasumber kita itu saya akan bacakan CV-nya. Pak Adam, boleh bantu share screen? Nah, baik Bapak dan Ibu, ini adalah narasumber kita malam hari ini. Beliau adalah Bapak Abdul Holik SPD. Bapak Abdul adalah guru SMP Negeri 2 Padalarang. Bapak Abdul ini guru IPS ya. Bapak ada? Bapak hadir? Nah, beliau itu lahir di Bandung pada tanggal 17 Oktober tahun 1971. Beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di IKIP Bandung. Dan juga pengalaman mengajarnya beliau dari SMP mengajar di SMP Negeri 2 Padalarang dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Beliau juga pernah mengajar di SMK Widya Karya tahun 1999 sampai 2002. Selain itu, Bapak dan Ibu, beliau adalah NSBPB, narasumber berbagi praktik baik di PMM. Beliau juga narasumber offline. Jadi jika Bapak dan Ibu ingin mengundang beliau ke sekolahnya, biasanya beliau nanti akan datang gitu berbagi ilmu bersama Bapak dan Ibu. Beliau juga adalah CGP, calon guru penggerak angkatan 4 dan kini beliau akan bertugas menjadi PP di angkatan 10. Nah, itu biodata singkat profil dari narasumber kita kali ini. Untuk materi yang akan disampaikannya yaitu tentang BBOT. Apa sih BBOT? Untuk lebih jelasnya tentang BBOT, apa itu BBOT, bagaimana BBOT atau Bapak Ibu yang kepo, ya mari kita saksikan bersama-sama pemaparan selengkapnya dari Bapak Abdul. Kepada Bapak Abdul, saya persilahkan. Terima kasih Bu Ani. Halo. Ya Pak, terdengar Pak, ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi lewat pertemuan online ini. Mohon maaf saya izin off kamera karena di sini hujan, kemudian wifi-nya wifi gratisan gitu ya, jadi sangat terbatas. Jadi saya mohon maaf untuk off kamera gitu ya. Kalau ingin tahu wajah saya bisa dilihat di medsos ya. Kalau untuk yang di guru-guru SMP 2 Padarang, besok kita ketemu ya. Bapak dan Ibu terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada pengurus IGI, KBB ya, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan, kemaslahatan bagi kita semua, terutama di dalam dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah, saya lihat di sini ada bukan hanya keluarga SMP 2 Padarang saja, ya Bu Ining ya, tapi di sini juga kelihatannya ada guru dari jenjang SD-nya selain juga SMP itu ya. Saya lihat dari peserta webinar ini. Betul kata Bu Handriani selaku yang menghubungi saya bahwa mudah-mudahan webinar ini bukan hanya sekedar untuk mendapatkan sertifikat, tapi bisa membawa kebaikan bagi kita semua. Yang disampaikan oleh Bu Handriani yang akan saya sharingkan itu adalah tentang BBOT. Sebetulnya program ini saya sudah bilang ke Bu Nining juga selaku Ketua IGI bahwa program ini belum selesai, ya.
Ini baru berjalan sekitar 2 bulan. Dan sekarang mau masuk yang bulan ke-3. Namun tidak ada salahnya, siapa tahu nanti dari yang menjadi peserta webinar ini ada ketertarikan dan bisa menjadi yang nanti dalam prosesnya. Tidak akan lama ini webinar ya, paling 15 menit. Nggak apa-apa ya Pak Adam ya, ini paling 15 menit ya. Silakan Pak. Iya, Pak. Nanti Karena- tanya jawabnya aja yang lama Karena ya, Pak. Ya. slide-nya juga Pak. Sejam setengah ya, Bu. Iya itulah yang bagus banget, nanti tanya jawabnya. Saya share izin share. Silakan, Pak. Tidak ada ya Bapak dan Ibu? Halo? Masih di jalan, Pak, sepertinya. Masih di Masih. jalan. Sudah, Pak. Udah ya? Nah, ini yang menjadi judul praktik baik saya, yaitu BBOT model Abdul. Ya. BBOT itu adalah belajar bersama orang tua. Waktu pertama kali saya menyodorkan belajar bersama orang tua ini, program belajar bersama orang tua ini, banyak siswa yang menganggap bahwa dia merasa seperti anak TK, ya. Padahal dia sudah SMP. Banyak yang bilang, Pak, nggak usah Pak, nanti nanti saya disebut anak TK, gitu ya. Mohon maaf Bapak dan Ibu, ada suara dan kedengaran? Dengaran Pak. Ada Pak. Dengar, Pak. Kita berhenti dulu sebentar ya. Mohon maaf. Baik, Bapak dan Ibu, kita break dulu sebentar sampai selesai azan ya. Mohon maaf Bapak dan Ibu, kita lanjut. Nah, ketika saya ke anak-anak bilang bahwa akan dilakukan program belajar bersama orang tua, mereka menganggapnya itu akan dijadikan seperti anak TK. Padahal tidak, ya, tidak dijadikan seperti anak TK. Nah, apa yang mendasari atau melatar belakangi kepikiran oleh saya untuk membuat program BPOT ini? Walaupun sudah belum beres, Bapak dan Ibu, program ini sudah saya perkenalkan ke 4 sekolah, ya. Bukan berarti saya pingin terkenal, bukan. Tapi saya pingin memperkenalkan bahwa memang situasi sekolah itu yang saya rasakan sepertinya tidak jauh berbeda. Sehingga nanti Bapak dan Ibu yang saya perkenalkan program ini bisa mengambil hikmahnya, ya, hikmahnya. Dan mereka begitu diadakan refleksi, mereka sangat tertarik juga, ya, dengan program ini. Dan belum
belum pernah dilaksanakan oleh mereka itu. Bahkan kemarin waktu di Depok, ada salah satu guru bilang bahwa program ini sepertinya meniru program yang ada di kurikulum Jepang, katanya. Kebetulan guru tersebut pernah belajar di Jepang. Dan di Jepang itu program belajar bersama orang tua ini, menurut beliau sudah menjadi program nasional. Jadi setiap sekolah itu ada program yang namanya belajar bersama orang tua ini. Padahal terus terang aja saya tidak membaca secara lebih jauh tentang kurikulum di Jepang ini. Cuma kepikiran saja, ya, apa yang menjadi latar belakangnya sehingga terjadi saya melaksanakan program ini. Ini Bapak dan Ibu yang menjadi latar belakangnya itu. Jadi ketika saya melihat anak-anak belajar khususnya di SMP Negeri 2 Padalarang, nggak tahu di sekolah Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi banyak dari mereka itu yang malas-malasan dalam belajar itu, gitu ya. Jadi sepertinya tidak ada semangat untuk belajar. Saya menyebutnya sering mengatakan bahwa belajar hanya sebatas pergi dari rumah saja, gitu ya. Pergi dari rumah, kemudian jajan, ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya. Setelah itu mereka pulang. Tidak ada yang menjadi tujuan utama dari proses belajar mengajar itu, gitu ya. Itu gambaran ketika saya melihat situasi yang ada di sekolah kami. Bisa jadi nanti gambaran itu berbeda, ya Pak Adam ya. Bisa jadi nanti gambar itu berbeda di antara walaupun satu sekolah. Seperti misalnya kami dengan teman-teman kami bisa jadi itu berbeda. Tapi saya melihat secara generasinya, secara umumnya, ya, bahwa mereka itu anak-anak itu sangat kurang dalam motivasi belajar. Dari sini saya berbicara dengan komunitas belajar guru SMP di wilayah KBB. Mohon maaf. Saya ngobrol dengan komunitas guru belajar khususnya yang ada di SMP Negeri 4 Ngamprah. Di sana ada komunitas belajar juga, ya. Saya ngobrol dengan mereka dalam komunitas itu dengan ketua dan reng-rengannya, dan mereka juga memikirkan hal yang sama bahwa mereka itu anak-anak, ya, murid dalam proses belajar itu kurang. Karena kami, mohon maaf ya, karena kami ada di tataran SMP, akhirnya waktu itu saya mengemukakan bahwa titik dasar yang paling utama itu ketika sebelum ke SMP itu adalah SD. Jadi yang paling utama itu adalah di sekolah dasarnya. Sehingga terjadi waktu itu pembicaraan bahwa kita itu hanya kalau saling menyalahkan itu seperti lingkaran setan. Anak yang setelah masuk SMA yang disalahkan SMP, itu ya. Setelah sebelum masuk SMP yang dalam tanda petik ya, yang disalahkan itu adalah SD-nya. Ketika belajar sedang di SD-nya. Nah, tidak mau muncul yang lebih jauh tentang permasalahan tersebut. Waktu itu dalam pembicaraan ada kesepakatan bagaimana kalau kita jangan menyalahkan sesama rekan guru gitu kan. Tetapi lebih baik kita melihat situasi sebelum mereka masuk ke sekolah. Situasi sebelum mereka masuk ke sekolah itu adalah situasi di rumah. Ya, situasi di rumah. Karena walaupun bagaimana tetap orang tua itu yang menjadi cikal bakalnya, ya, cikal titik poin utamanya itu ada di orang tua. Jadi orang tua ketika tidak peduli dengan anaknya, ya tentu saja anaknya juga akan bersikap seperti pada umumnya sekarang. Ya, bisa jadi anak akan cuek dalam belajar itu. Jadi mereka hanya pergi, pulang, kemudian dapat nilai dalam rapor, melanjutkan sekolah, apalagi sekarang dengan menggunakan sistem zonasi. Dengan sistem zonasi itu anak tidak belajar juga sepertinya bisa masuk ke sekolah negeri, gitu ya, bisa masuk ke sekolah asal dekat dengan sekolah. Nah itu Bapak dan Ibu yang menjadi pemikirannya saya ketika berpikiran bagaimana kalau dilakukan program belajar bersama orang tua ini. Nah, saya tidak percaya dengan asumsi yang
tadi saya kemukakan saja. Akhirnya saya melakukan ini kalau dalam kurikulum Merdeka asesmen awal, ya. Ini data awalnya. Saya uji coba itu di kelas 7A. Kelas 7A itu berjumlah 32 siswa. Nah, saya melakukan pertanyaan-pertanyaan ini, ya. Ketika kalian mau pergi ke sekolah, siapakah di rumah yang suka bertanya tentang mata pelajaran yang akan dipelajari di sekolah di setiap harinya? Ya. Ini saya untuk melihat ada nggak perhatian dari orang tuanya. Nah, dari sini pertanyaan yang pertama, jawaban itu ada 25% yang tidak ada. Jadi 1/4-nya anak-anak itu tidak ditanya gitu ya, mau belajar apa gitu ya pada hari tersebut itu. Dan ada yang menjawab 68,8%. Itu pun saya penuh keraguan gitu ya. Apakah ini betul nggak anaknya gitu ya? Siapa tahu anak menjawabnya di luar ya, di luar pada umumnya yang bisa diakui gitu ya. Nah, namun demikian saya masih berbaik hati lah. Bisa saja ini betul. Bisa saja ini betul. Tapi saya melihatnya masih ada kok gitu ya. 1/4-nya yang tidak ada bertanya. Ya tinggal sekarang balik lagi kepada kita selaku guru gitu ya. Pak Adam, Bu Hani, Bu Nining gitu ya. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak dan yang lainnya gitu ya. Anak-anak kita sering ditanya nggak? Gitu ya. Belajar apa sih gitu kan? Besok gitu ya. Atau mau pergi itu sekarang pelajaran apa dan sebagainya gitu ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, apakah sebelum pergi sekolah kalian suka mempelajari terlebih dahulu mata pelajaran yang ada pada hari tersebut? Ya, ini 50-50, 50%, 50%, ya, setengahnya mereka jawab ya tidak mempelajari dulu gitu ya. Sedangkan kita dituntut dalam kurikulum Merdeka itu setidaknya anak itu sudah siap gitu ya. Nah 50% lagi mereka sudah mempelajari dulu. Gitu ya. Jadi kalau dari 32 ya 16 orang mereka sudah siap ya separuhnya. Ini yang membantu saya di dalam proses belajar setidaknya ada yang bisalah untuk dikreatifkan gitu ya, bisa untuk diaktifkan. Itu. Kemudian yang kedua ya, yang kedua siapakah di rumah yang setiap kalian pulang sekolah suka bertanya mata pelajaran apa saja yang dipelajari pada hari tersebut? Ya. Siapa saja? Ini ada tidak 28% menjawab tidak ada yang bertanya gitu ya. Tadinya saya mau disusul gitu ya. Guru mana yang ada pada hari itu gitu ya. Tapi saya khawatir sayanya nanti yang termasuk gitu ya, tidak ada Pak Abdul gitu ya, tidak ada guru IPS gitu ya. Karena memberikan penataran dan lain sebagainya gitu ya. Nah, akhirnya saya itu memunculkan ini, siapakah di rumah yang setiap pulang sekolah suka bertanya mata pelajaran apa yang dipelajari pada hari tersebut. Ya alhamdulillah di kelas 7A itu 65,6% ya menjawab ibu. Jadi bapaknya itu sangat kurang gitu ya. Ya Pak Adam ya, Pak Adam selaku bapak itu kurang perhatian lebih banyak kepada ibu-ibunya gitu ya. Jadi Ya, seolah-olah berarti ibu-ibu yang banyak perhatian. ya. Jadi seolah-olah jadi ibu-ibu gitu ya yang menjadi tanggung jawab keberhasilan anak di sekolah ya. Tapi kalau di iklan itu kan ketika anaknya berhasil, siapa dulu dong bapaknya gitu ya. Tidak ditanya siapa dulu ibunya gitu ya. Padahal dari hasil yang saya tanyakan ini, ya inilah hasilnya, ya ibu-ibu yang lebih memperhatikan anak, gitu ya. Masih ada pertanyaan berikutnya. Ini yang keempat. Jika ada tugas sekolah atau pekerjaan di rumah, siapakah yang suka membantu kalian dalam proses pengerjaannya? Tetap ini yang banyak itu adalah ibu-ibu, gitu ya. Mohon maaf. Yang banyak itu ibu-ibu. Ada yang kakak, mungkin karena yang ada banyak kakak, ayah itu sedikit lah, berapa persen ini ayah itu gitu ya. Tapi tetap yang banyak itu adalah ibu-ibu 50%-nya. Segini juga syukur alhamdulillah berarti ada yang membantu gitu ya. Jadi ketika dia mendapatkan tugas, ada yang membantunya. Minimal lah membantunya itu misalnya ngambilin pulpen gitu ya. Itu membantu gitu ya. Atau menyediakan bukunya itu membantu. Bukan mengerjakan soal-soalnya bukan gitu ya. Minimal gitu ya. Tapi anak menjawab seperti itu gitu ya. Kemudian ini kalau yang ini
Yang pertanyaan yang kelima, ketika kalian sedang belajar di rumah, ini saya ambil sampel saja, ya. Ketika kalian belajar di rumah, cara belajar bagaimana yang dirasakan nyaman atau enak dalam belajarnya. Ini Bapak Ibu ya, ada yang saya berusaha untuk memperlakukan yang kedua ini nih. Cara belajar yang dibantu oleh orang tua, ya. Berarti ketika saya membaca yang nomor 2, anak ini harus diperlakukan oleh saya seperti saya sebagai orang tuanya, ya. Kemudian yang ketiga, nyaman karena banyak waktu dan tidak terburu-buru pada saat belajar. Berarti ini anak, ya, ketika belajar itu jangan diburu-buru gitu kan. Waktunya udah habis gitu ya. Itu Bu Rining tuh yang suka begitu gitu ya di kelas. Waktunya sudah habis. Berarti ini jangan diburu-buru anak itu gitu ya. Ya. Kemudian, nah ini dengan belajar online. Anak ini sepertinya ketagihan waktu di SD-nya belajar online karena ada pandemi, ya. Nah, saya menafsirkan dengan anak seperti ini, anak setidaknya terbiasa dengan menggunakan HP, gitu ya. Kemudian yang berikutnya bisa bertanya kepada ibu, ayah, dan kakak kalau tidak tahu jawabannya. Kemudian di rumah sepi, tidak ada yang mengganggu, gitu ya. Ini ada ini di kelas 7A, anak itu tidak mau belajar diganggu. Jadi ketika anak-anak belajar di luar, mereka tidak mau, pinginnya tuh sendiri, ya. Yang lebih apa namanya? Yang lebih khusus lagi di kelas 7B. Di kelas 7B itu ada anak yang memang tidak mau hidup berkelompok gitu ya. Dia tuh pinginnya tuh sendiri, we. Di sini perasaan tadi saya lihat ada wali kelasnya tuh ya. Itu dia tuh pingin sendiri tuh ya. Nih. Kemudian belajar sambil tiduran. Ya. Kemudian sambil duduk di meja pelajaran. Ayo pada Ibu, ini ada anak yang menjawab belajarnya itu pingin sambil duduk di meja pelajaran. Kalau bagi saya, itu ya mohon maaf ya, kalau bagi saya yang pernah belajar tentang ilmu filsafat, duduk mah di mana saja gitu kan. Karena duduk itu kan seperti misalnya saya nanya ke Bu Hendaryani, mohon maaf ya, ke Bu Hendaryani misalnya saya tanya, arti kursi itu apa coba Bu Hendaryani? Kursi artinya, Pak. Ya, Kalau menurut saya kursi ya buat tempat duduk, Pak. ya berarti itu kan tempat duduk. Sekarang kalau misalnya saya duduk di tembok yang ada di depan kelas itu kursi bukan? Di Kalau pagar tembok kan bukan. Nah itu iya. kan. Jadi kalau yang saya belajar sedikit tentang filsafat, duduk mah di mana aja. Yang penting saya anak Nyaman merasa ya, Pak ya? nyaman. Ya. Mungkin Bu Nining yang sama-sama pernah lihat di Australia gitu ya Bu Nining ya. Kan waktu kita di Australia juga, bahkan gurunya itu selonjoran aja di meja gitu kan. Jadi anaknya mau bagaimana juga bebas saja gitu ya. Dan itu tidak berpengaruh kepada keterampilan anak. Saya lihat tidak berpengaruh kepada keterampilan anak. Anak mau duduk di mana juga. Bayangkan di Australia, mohon maaf, di Australia waktu itu saya melihat anak seusia SMP kelas 9, berarti kelas 3 SMP, itu sudah bisa membuat sekrup gitu kan. Sudah bisa membuat baut itu, saya lihat. Karena ada bengkelnya. Nah mereka itu duduknya itu tidak hanya di kursi. Nah itu pertanyaan yang kelima. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, ini ini saya hanya untuk pengelompokan ketika sedang belajar dan itu sifatnya tidak permanen. Jadi fleksibel saja ini, ya. Anak yang ditanya kalau kalian disuruh memilih media belajar apa yang menjadi kesukaan kalian di dalam belajar. Nah, saya tanyakan ini setidaknya ini untuk memberikan gambaran kepada saya ketika nanti saya akan melakukan dalam tanda petik ya, pembelajaran berdiferensiasi secara khusus gitu kan. Padahal semuanya juga tidak hanya perlu pengelompokan seperti ini, kita sudah bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Misal seperti ketika saya tahun kemarin ngajar kelas 8. Ya. Saya tanya waktu itu ada seorang anak yang membacanya itu tidak lancar. Kalau saya bandingkan dengan anak guru saya, anak guru-guru teman kami yang ada di SMP 2 Padang suka dibawa, saya suka ngetes anak yang sambil diajak main, bisa kok bacanya lancar gitu ya. Tapi waktu itu di kelas 8 ada anak yang tidak bisa baca dengan lancar, ya.
Akhirnya saya setiap pelajaran saya diberikan 5 menit untuk belajar membaca dulu. Nah, menurut teori berdiferensiasi itu sudah pembelajaran berdiferensiasi, walaupun tidak dikelompokkan seperti yang pertanyaan nomor 6 ini, ya. Memperlakukan seperti itu sudah pembelajaran berdiferensiasi. Sekarang anaknya sudah ada di kelas 9. Dan saya masih suka bertanya ke anak itu, gimana lancar membacanya? Sekarang dia jawab dan teman-temannya juga suka membantunya. Dia bisalah dibuktikan nanti Bu Nining pasti ngajarkan di kelas 9B kalau tidak salah, ya 9B. Nah itu, ya. Kemudian yang ketujuh, pertanyaannya, apakah setelah pulang sekolah kalian suka mempelajari lagi materi yang dipelajari di sekolah? Bisa dilihat Bapak dan Ibu, itu hampir 60%, berarti lebih dari setengahnya tidak. Jadi yang pertama itu, dia tidak belajar dulu, kemudian setelah belajar, tidak dipelajari lagi, gitu ya. Itu kan bisa kebayang materi itu hanya sebagai alat, ya, alat atau pengantar, tapi tetap gitu ya, kan proses belajarnya itu yang dituntutnya, gitu kan. Sekarang anak sebelum pergi sekolah tidak belajar, pulang sekolah juga tidak belajar, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang menjadi apa ya, gambaran saya, oh berarti harus ada perlakuan beda dalam pembelajaran itu. Kalau untuk mohon maaf, kalau untuk model pembelajaran kan tidak perlu melakukan ini, gitu kan. Kalau untuk model pembelajaran itu setidaknya kita melihat situasi yang ada, media yang ada, kemudian materi yang akan disampaikan, gitu ya. Masalah anak mau belajar dan tidak terlalu penting mungkin untuk menentukan metode model pembelajaran. Nah, ini lebih cenderung kepada sikap kita bagaimana sih supaya ada perubahan dalam diri anak, khususnya dalam proses belajar itu, ya. Nah, ini yang menjadi data awalnya. Kemudian saya melakukan setelah saya mengetahui anak itu seperti itu, ya, maksudnya seperti yang tadi digambarkan, saya sosialisasi kepada orang tua siswa di kelas 7 itu. Kebetulan itu pada saat pembagian rapor. Jadi tidak perlu saya mengundang karena sudah diundang secara langsung pada saat pembagian rapor. Itu bulan Desember. Jadi bulan Desember ini adalah tahap awalnya. Saya sosialisasi kepada orang tua bahwa akan dilakukan proses belajar bersama orang tua. Nah, pada saat itu juga banyak orang tua yang merasa keberatan. Kenapa keberatan? Karena mereka mengiranya bahwa akan mengikuti belajar terus-menerus mengikuti anaknya. Padahal tidak, ya. Tidak dilibatkan secara langsung dalam proses belajar mengajar di kelas. Hanya sebulan sekali. Nah, besok hari Jumat itu adalah bulan yang kedua. Mereka datang ke kelas, ya. Mereka datang ke kelas besok hari Jumat. Insya Allah hari Jumat di akhir bulan Februari mereka akan datang ke sekolah untuk melihat proses belajar anaknya. Bagaimana sih anak-anak mereka belajar di sekolah itu, ya. Jadi saya pingin selain ada kedekatan antara orang tua dengan anak, juga orang tua itu bisa tahu gitu kan. Yang kalau di rumah misalnya tidak mengetahui proses belajar anaknya bagaimana, setidaknya dengan melihat di sekolah mereka bakal tahu. Mohon maaf. Mereka bakal tahu bagaimana anak-anaknya belajar di sekolah, ya. Sosialisasi ini sebetulnya bukan hanya kepada orang tua, ya. Sosialisasi ini juga dilakukan kepada guru. Karena saya juga minta izin terlebih dahulu kepada kepala sekolah, ya, akan melakukan ini. Cuma nggak tahu itu ngeh dan tidaknya, gitu ya. Secara tidak langsung saya sosialisasi kepada rekan-rekan juga di ruang guru pada saat itu, ya, pada saat itu. Nah, setelah saya melakukan sosialisasi, saya bikin grup di WA, ya, bikin grup dengan orang tua. Itu grupnya itu adalah grup BBOT, grup belajar bersama orang tua. Nah, kemudian di grup itu saya menyampaikan dan kepada anak-anaknya juga saya menyampaikan secara langsung, silakan, ya, kalian bikin buku penghubung antara
sekolah dengan orang tua. Jadi orang tua itu diundang ke sekolah itu bukan hanya pada saat pembagian rapor saja, gitu ya. Orang tua diundang ke sekolah itu bukan pada saat sekolah butuh dana, gitu ya, atau dana butuh uang. Tapi orang tua datang ke sekolah itu benar-benar dia pingin anaknya itu apa ya? Kalau istilah saya itu mereka itu benar-benar menitipkan gitu ya kepada kita, ya menitipkan kepada kita. Ya seperti mohon maaf, anak TK kan dia masih diantar orang tua gitu ya. Tapi kan diantarnya karena anaknya mungkin belum cukup untuk dilepas gitu ya. Nah kalau di sini bukan tujuannya tidak seperti anak TK, tapi tujuannya saya ingin menjaga saja gitu ya, menjaga hubungan antara orang tua dengan anak. Nah di buku penghubung itu saya mewajibkan kepada anak-anak untuk menempelkan foto orang tuanya di jilidnya. Kemudian mereka bikin apa namanya? Bikin kata-kata mutiara sendiri. Kenapa saya mewajibkan anak-anak membuat apa namanya? Foto keluarga di jilid buku penghubungnya? Karena Bapak dan Ibu jangan dikira anak-anak sekarang itu sepertinya sepertinya malu dengan orang tua itu gitu kan. Kalau mohon maaf. Mereka itu malu dengan orang tuanya. Kenapa malu? Karena mereka akan merasa apa ya, istilahnya itu sekarang itu dibullying gitu ya. Kalau teman tahu orang tuanya itu bisa dibullying. Nah, tapi saya itu akan dibiasakan melalui buku penghubung ini. Dan ada yang menarik di kelas 7A, ya Bapak dan Ibu, ada yang menarik. Apa yang menariknya? Di buku penghubung ini di sini tidak dicantumkan. Ada seorang siswa ya dengan foto 3 perempuan yang sama ya, 3 perempuan yang sama. Saya nanya, "Ini foto kakak kamu?" Dia jawab, "Bukan." Ya. Terus siapa? "Ini ibu saya tiga-tiganya." Coba bayangkan Bapak dan Ibu. Jadi ada anak punya ibu 3 gitu ya. Apa coba Bapak dan Ibu yang pertama kali apa namanya? Yang pertama kali saya tanyakan kepada anak ini coba apa coba? Siapa yang mau jawab yang bisa menerka pertanyaan saya kira-kira apa coba Bapak dan Ibu? Dengan menjawab apa namanya mengetahui ada foto yang seperti itu. Ayo ada yang mau berkomentar? Saya Pak, Tuh apa? bapaknya nikah 3 kali itu Pak. Iya, terus coba apa ya pertanyaan saya? Ya Bapak nanya ke anaknya, apakah bapaknya nikah 3 kali gitu bukan Pak? Ah, salah. Bukan itu. Ya salah, Pak Adam coba Pak Adam. Kemudian Saya. Apa Pak Holik mana? nanya, Saya Polik. jadi yang benar yang mana gitu ibunya? Oh, Bukan salah. bunyi. Salah. Polik, saya tahu dah Polik nanya apa. Apa coba? Jadi sekarang uang jajannya 3 kali lipat ya? Oh, salah. Saya tidak bertanya seperti itu. Justru saya bertanya, "Bapak kamu sekarang tinggal di mana?" gitu kan. Nah, dengan mengetahui bapaknya sekarang tinggal di mana, kan saya bisa berburu gitu kan. Terus saya nanya kepada anak itu, "Kamu gimana perasaan?" "Senang, Pak," gitu ya. Nah, setelah menjawab senang, saya nanya, "Kenapa senang?" Yang barusan dikatakan oleh Bu Nining jawabannya. Jadi dapat uang jajannya itu banyak gitu kan. Dan dia enjoy saja katanya gitu ya, nyaman saja gitu ya. Jadi tidak ada yang lebihnya. Wah, hebat gitu ya. Ini saya jadi tahu gitu ya. Jadi tahu hubungan anak dengan orang tua. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa kebacakan ya. Misalnya di sini ada yang menulis jadilah cahaya dalam kegelapan ya. Nah, ini anak-anak sudah nulis sendiri. Kemudian tidak ada kata terlambat untuk belajar. Nah, itu ya. Jadi mereka nulis sendiri di sini. Kemudian seorang ibu tidak pernah memintamu untuk meletakkan dunia di tangannya. Namun tutur kata yang halus dengar
yang santun, perilaku yang bertanggung jawab, dan seorang anak yang kebahagiaan bagi seorang ibu. Itu tuh. Jadi di sini ada yang menuliskan keinginan orang tuanya dan ada juga apa namanya pesan dari anaknya, gitu ya, kata mutiara dari anaknya. Ini ada di dalam buku penghubung itu, gitu ya, di jilid buku penghubung itu. Gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu, nah setelah saya ini, kemudian saya nanya dulu kepada orang tua di grup itu, Bapak dan Ibu siap nggak kalau untuk datang ke sekolah? Luar biasa gitu ya, saya juga di luar dugaan. Yang tadi katanya di daya bulan saya ini kan pertama, ya siap tidaknya, ternyata mereka itu siap. Terbukti dengan yang ini Bapak dan Ibu tuh. Kebetulan di sekolah kami itu ada ruangan yang bisa dijadikan tempat seperti ini. Makanya saya kepikiran belajar bersama orang tua karena di sekolah kami ada ruangan yang luas gitu ya, di aula. Jadi di depannya kita belajar, di belakangnya orang tuanya melihat gitu ya. Jadi orang tua itu melihat bagaimana anaknya itu belajar. Pernah nggak Bapak dan Ibu? Boleh menjawab ya. Pernah nggak seperti itu melihat gitu ya? Jadi ketika anaknya belajar, orang tuanya melihat gitu ya. Bukan di TK, saya tidak menjawab di TK itu ya. Bukan di TK itu ya. Ini mah di apa namanya? Di jajaran SD ataulah SMP gitu ya. SMA bisa jadi ini SMA ya. Nah, jadi kita mah saja belajar dengan anak. Saya asik mengajar ya. Kemudian anak-anak juga, murid-murid kita juga tenang aja belajar ya. Dan saya di luar dugaan juga di kelas 7A itu anak-anaknya apa ya? Adalah yang sepertinya dalam hati itu seperti minder ada orang tuanya, ya. Tapi dengan pendekatan secara khusus mereka jadi membiasakan diri, ya. Dan di belakang ini, nah seperti Bapak dan Ibu lihat, ini di belakang ini adalah orang tua. Nah setelah proses pembelajaran dilakukan, saya memperkenalkan kepada orang tua. Ini nih hasilnya, ya. Ini Bapak dan Ibu, kelihatan nggak ada yang bawa bayi? Jadi bawa adanya, gitu ya. Nah kemudian Bapak dan Ibu, kenapa saya ngambil hari Jumat? Kebetulan jadwal saya itu di kelas 7 2 kali. Di kelas 7 itu hari Selasa dan hari Jumat. Kenapa saya minta hari Jumat? Kalau hari Selasa itu jam 7, jam pertama. Kalau Jumat itu nanti jam 8.30. Nah, kenapa dipindahkan ke hari Jumat? Karena usulan dari ibu-ibu. Bapak atuh satong jam 7. Jam 7 mah habis masih kena sibuk nyiapkeun kanggo pun bojo, peunan caroge saya nyiapkeun kangge sarapan sanggeun sanesna. Makanya saya memindahkan ke hari Jumat jam 8.30. Insya Allah besok Jumat besok. Nah, setelah proses pembelajaran yang ini selesai, ya, ini Bapak dan Ibu ini bisa saya perbesar dulu, sudah besar. Mohon maaf, kedengaran suaranya Bapak dan Ibu? Halo? Belum, Pak. Belum terdengar. Tidak Yang bisa. dari apa namanya? Yang dari video? Ya, yang dari video belum. Nah, Belum, Pak. Belum juga. Atau di Bu Nining atau di Bu Hendriani terdengar Di nggak? saya masih belum terdengar, terus agak ini ya, ngelag-ngelag gitu Patah-patah ya, ya? videonya Patah-patah ya? terpatah-patah ya. Asa goyang dangdut patah-patah itu. Goyang sah, Pak Adam.
Ya, Bapak dan Bu, itu yang sebagian, ya. Jadi ya saya meminta kepada ibu-ibu untuk memberikan apa namanya penilaiannya, ya, sebagai refleksi dan evaluasi. Nah, di ibu ini, ya, ibu yang pakai kerudung kuning ini menginginkan ya anaknya itu aktif gitu kan, menginginkan anaknya aktif. Nah, kemudian ibu ini menginginkan, coba Bapak dan Ibu, ya, setiap pelajaran saya menginginkan diajarkan sedikit tentang apa namanya keagamaannya. Ya, jadi pingin ada nilai keagamaannya. Saya waktu itu nanya kenapa? Karena di rumah tidak ada waktu katanya. Ya, tidak ada waktu, tidak sempat. Anaknya sering main HP, gitu ya. Anaknya sering main HP. Bisa nanti saya share ini apa namanya PowerPoint ini, ya, untuk dilihat nanti di videonya bagaimana, ya. Ini ada lagi ya satu lagi, ya, dari ketua ini dari ketua itu, dari ketua uh, Kohimnya. Nah ini, Kohim teh apa Pak Holik? Boleh aya nanti apa? oh ya, Wah, ya ini ketua Kohim itu adalah ketua komite tiap kelas. Jadi di ketua kami itu persatuan ada ortu. ketua eh, komite tiap kelas, Portus ya, forum orang tua siswa di kelas, ya. Nah, Bapak dan Ibu, orang tua siswa juga ketika melakukan mengikuti proses pembelajaran ini berkomentar ketua orang tua itu, ya, perkumpulan orang tua kelas 7A itu, bahwa pembelajarannya itu tidak membosankan katanya, ya. Tidak membosankan, kemudian meminta anaknya supaya aktif, ya. Jadi di sini terjalin hubungan antara orang tua dengan siswa secara tidak langsung, ya, di ruangan kelas. Apa yang diinginkan oleh orang tua itu diketahui oleh anaknya, ya, diketahui oleh putra putrinya. Apa sih yang diinginkan oleh orang tuanya itu ketika sedang belajar ini. Nah, kemudian hasil proses pembelajaran itu setiap minggunya itu ditulis, gitu ya, ditulis di dalam mana. Nah, ditulis di dalam buku penghubung ini. Kelihatan ya, Bapak dan Ibu? Kelihatan, Bolehlah Pak. saya Nah, bolehlah saya meminta kepada Pak Adam untuk membacakan yang pertama, ya. Yang ini Pak Adam. Nah, yang ini Oke, kalau tidak keberatan. Mangga, ya. baik. Pengumuman dengan hormat, dengan ini diumumkan bahwa perasaan saya ketika belajar dengan orang tua sangat senang. Pesan untuk Pak Abdul, tetap semangat mengajar kami ya Pak. Atas perhatian Bapak Ibu wali murid terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih banyak. Pesan dari orang tuanya, terima kasih Pak. Saya selaku orang tua murid karena Bapak sudah membimbing anak saya. Bagusan tulisan anaknya. Iya, terima kasih. Bagus, bagus tulisan anaknya. Ya, memang lebih bagus tulisan orang tua daripada tulisan saya, Pak. Kalau Pak Adam tahu gitu ya. Itu Bapak dan Ibu. Jadi yang menulis ini itu anak-anaknya, gitu ya. Yang menulis di atas itu anaknya, diketahui oleh orang tuanya, kemudian dia ke orang tuanya memberikan komentar. Jadi yang pertama apa namanya ada hubungan orang tua dengan murid di dalam kelas seperti tadi, kemudian setiap minggu dijaga hubungan itu, gitu ya, dengan menulis dengan menulis mengisi buku penghubung ini, buku penghubung ini. Nah, coba yang kedua saya minta Bu Nining lah yang membacakan ini, yang kedua Bu Nining. Mohon maaf Bu Ketua, gitu ya. Mana Bu Niningnya kabur?
Bu Andi. Iya, Iya, Pak mangga Holik ya. abdi mah tos 50 terus sesah ningal huruf alif. Oh iya, Bu itu atau Bu apa itu teh? Bu Nu ya, anom Bu. mah teu nu anom. Mangga, siapa yang mau membacakan? Mangga di raise hand. Nanti moderator yang itu. Baik, silakan Bapak dan Ibu peserta. Bagi yang ingin membacakan, silakan Bapak dan Ibu boleh raise hand. Pak Ada Yusef, Pak Yusef, Pak Yusef. Tuh, nu aranom, nu aranom. Ya, mohon izin. Suara Ah, saya Pak Yusef. terdengar, Pak? Iya, iya, dengar Pak. Makasih Ya. Pak. Kasih anom ya mah. Dengan ini diberitahukan atau diumumkan bahwa perasaan saya ketika belajar dengan orang tua sangat senang karena orang tua dapat melihat saat anaknya belajar di sekolah. Pesan saya kepada orang tua adalah untuk mengingatkan setiap ada pertemuan supaya hadir jika tidak ada urusan atau pekerjaan yang bisa ditinggalkan. Terus untuk pesan orang tua wali murid, tanggapan saya selaku orang tua murid sangat berterima kasih ke Bapak Abdul yang telah mengajarkan putra-putri kami di sekolah. Dari pertemuan kemarin, saya selaku orang tua murid sangat senang melihat metode pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak dan dapat membentuk karakter anak, serta dapat melatih kerjasama anak-anak dalam melakukan suatu pekerjaan sekolah. Oke, terima kasih Pak Yusef. Nah, Baik. di sini kan yang dibacakan oleh Pak Yusef barusan. Terima kasih ya Pak Yusef. Ya, Di sini sama-sama, kan ada Pak. anak sendiri ini di sini menulis ya. Pesan saya kepada orang tua adalah untuk mengingatkan setiap, maksudnya mungkin mengingatkan dirinya bahwa apa namanya ada pembelajaran dan mengingatkan pertemuan supaya hadir orang tua itu. Ini kan apa ya? Ada keberanian dari anak kepada orang tua. Bukan keberanian melunjak atau lain sebagainya, tidak itu ya. Tapi ada keberanian untuk mengungkapkan pendapat kepada orang tuanya. Nah, yang ketiga, ini contoh saja itu ya. Perasaan saya sangat senang karena belajar bisa diawasi oleh orang tua tuh. Dia senang diawasi oleh orang tua dan bisa bersemangat saat belajar. Kemudian di sini pelajaran yang saya ambil yaitu saya bisa mendapatkan jawaban yang berbeda-beda dari teman-teman saya yang membuat saya lebih mengerti akan soal yang disampaikan. Harapan saya bisa lebih leluasa dan membuktikan jawaban dengan apa ya, ini semakin kecil dengan tanpa rasa gugup ya. Kemudian tanggapan orang tuanya, saya sangat senang dan memberi apresiasi sedalam-dalamnya buat Bapak atas program BBOT ini. Saya bisa melihat seaktif apa dan seberani apa anak saya dalam suasana belajar di kelasnya. Harapan saya semoga setiap mata pelajaran gurunya seperti Bapak, agar anak nyaman dalam belajarnya. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Nah ini, di buku penghubung ini, anak-anak yang menuliskan ya apa yang diinginkannya. Ya. Ada beberapa hal yang diberitahukan oleh saya, apa yang harus ditulis. Misalnya silahkan kalian tuliskan bagaimana perasaan kalian ketika sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak yang menulisnya. Dan diwajibkan kepada orang tua untuk memberikan komentar. Ya, diwajibkan kepada orang tua untuk memberikan komentar. Nah, ketika waktu itu saya lupa lagi, minggu keberapa ya, saya bertanya dengan tujuan untuk merefleksi gitu ya, merefleksi di tengah. Nah, ketika merefleksi di tengah, saya menuliskan menyuruh kepada anak karena masih yang tadi pertanyaan, adakah orang tua yang bertanya kalian mau belajar apa gitu ya. Nah, itu kan masih ada yang anak yang ditanya itu tidak menjawabnya itu orang tuanya belum bertanya. Ini Bapak dan Ibu bisa kebaca Bapak dan Ibu. Anak nulis sendiri. Misal yang pertama, di sini anak menulis, mengapa ayah ibu tidak pernah menanyakan pelajaran yang akan dipelajari oleh aku? Ya,
Jadi anak menulis sendiri di buku itu, kemudian harus dibaca oleh orang tuanya. Nih Bapak dan Ibu, kelihatan ya Bapak dan Ibu ya. Nah ini jawaban dari orang tua. Terkadang saya selaku orang tua suka menanyakan. Dan kalaupun tidak menanyakan, karena saya suka lupa dengan kesibukan saya sebagai ibu rumah tangga. Nah, ya walaupun itu apa namanya jawaban alasan, tapi minimal orang tua itu dituntut untuk bertanya kepada anaknya, mau belajar apa hari ini, terus pulangnya tadi belajar apa. Ini yang kedua Bapak dan Ibu. Perasaan saya saat belajar sangat senang. Materi yang saya dapatkan adalah tentang prasejarah. Kenapa ayah sama mama tidak pernah bertanya tentang pelajaran sehari-hari? Ya, ini jawabannya ini apa namanya? Ini mah sesuai gitu ya dengan anaknya gitu ya. Saya lihat sesuai dengan anaknya. Jadi apa namanya? Orang tua itu sudah mengetahui sepertinya. Ini tulisannya tulisan orang tuanya nih. Karena saya yakin anak saya bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Nah, ini kan menjadi kepercayaan diri yang lebih diberikan oleh seorang orang tua kepada anaknya. Kemudian yang ketiga, mengapa ayah dan mama tidak menanyakan pelajaran yang saya pelajari setiap harinya? Ini jawabannya karena sibuk gitu ya. Nggak tahu sibuknya sibuk apa, pokoknya sibuk aja gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, hal ini ini apa namanya? Dilakukan untuk menjaga hubungan ya, untuk menjaga hubungan antara orang tua dengan anaknya ketika sedang belajar. Tuh sudah, terima kasih. Nah, untuk yang nanti hari Jumat, mohon maaf saya stop share dulu. Tidak terasa ya? Terasa nggak Pak Adam? 1 jam kurang? Terasa, Pak. Ilmunya Iya, luar biasa. bukan ilmunya luar biasa, terasa capek gitu kan. Kalau online mah capek nggak ada air gitu kan. Kode. Aduh. Ini ada, ini nanti saya lempar fotonya. Bukan ada. Untuk yang hari nanti sebetulnya itu baru bulan yang pertama gitu ya. Nah, nanti di bulan yang kedua itu orang tua nanti yang saya akan libatkan dalam proses belajar gitu kan. Jadi saya nanti yang banyak diem. Nanti saya akan banyak diem. Saya sudah merancang. Karena di kelas 7 itu sekarang ada materi tentang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, saya tadi sudah bertanya kepada anak-anak, siapa yang di rumahnya orang tuanya punya kegiatan menghasilkan sesuatu gitu kan. Menghasilkan sesuatu, misalnya konveksi gitu ya, kemudian misalnya tentang pabrik dan lain sebagainya. Saya sudah bertanya. Jadi nanti orang tua itu yang akan jadi narasumbernya, ya. Orang tua itu yang akan menjadi narasumber untuk membahas tentang produksi. Nah, kemudian untuk yang distribusinya saya sudah minta kepada orang tua yang punya warung. Jadi saya tuh sekarang tahu Bu Nining, ini anak ini punya warung nasi gitu ya. Karena tadi sudah ditanya, ada yang punya warung nasi dan dekat lagi gitu ya di Purabaya. Kemudian ada yang toko beas gitu ya, toko sembako gitu ya. Nah, nanti saya itu yang akan dituntut. Alhamdulillah tuh. Iya, betul. Alhamdulillah. Jadi itu nanti yang akan dituntut untuk memberikan materi tentang distribusi. Ya. Nah, untuk yang konsumsinya itu nanti akan diambil perwakilan untuk menceritakan tentang apa saja sih yang dilakukan oleh orang tua, kebutuhan-kebutuhannya. Nah, ini Bapak dan Ibu dilakukan insya Allah pada hari Jumat. Nah, itu ya, insya Allah pada hari Jumat, sekarang di minggu yang kedua. Jadi di dalam program BBOT ini, orang tua itu bukan hanya melihat, tapi nanti dilibatkan. Nah, bagaimana caranya? Kita melihat dari materi yang akan disampaikan, ada nggak? Ya. Kalau misalnya materinya saya guru IPA misalnya, ketika saya guru IPA, misalnya materi tentang berhubungan dengan yang ada sangkut pautnya dengan anatomi tubuh manusia, sepertinya akan lebih baik kalau kalau ada orang tuanya yang menjadi dokter gitu kan.
orang tuanya menjadi dokter, ya. Ketika misalnya berhubungan dengan perhubungan, ya, di IPS itu ada yang berhubungan dengan materi perhubungan, ya. Seperti misalnya sekarang di kelas 8 ada tentang kemaritiman atau agrikultur tentang pertanian. Kan saya tidak tahu proses pertanian. Mungkin saya akan mengundang orang tua yang menjadi petani, gitu ya, menjadi petani untuk menjelaskan gimana sih susahnya jadi petani itu, gitu kan? Gimana kesan-pesannya jadi seorang petani itu. Nah, itu disesuaikan dengan materinya. Nah, ini kan baru bulan yang kedua, ya. Rencananya itu 4 kali pertemuan orang tua yang akan datang ke sekolah itu. Nah, nilai plus buat gurunya yang saya rasakan dari pertemuan yang pertama itu banyak sekali gitu ya. Di pertemuan pertama orang tua datang ke sekolah itu yang pertama, yang pasti saya senang. Karena orang tuanya bawa opieun. Ada yang bawa kue, ada yang bawa bala-bala, ada yang bawa bolu. Ini buat Pak Guru gitu ya. Itu kan senang buat saya gitu ya. Kemudian yang keduanya, saya selaku guru jadi tahu, oh ini keinginan orang tua. Kemudian saya juga selaku guru jadi bisa gimana sih anak-anak supaya bisa lebih aktif di hadapan orang tuanya. Nah, nanti di akhir yang pertemuan keempat itu ada titik poin yang ingin saya capai. Titik poinnya itu adalah saya pingin orang tuanya itu menangis ketika melihat anaknya itu sukses gitu kan. Bukan sukses jadi dokter, bukan sukses jadi guru, bukan sukses jadi tentara, tapi sukses minimal saya akan perlihatkan hasilnya itu gitu kan. Ini hasil belajar selama 4 bulan ini bersama dengan orang tua. Nah, itu Bapak dan Ibu, program ini belum selesai, tapi mudah-mudahan siapa tahu kata Bu Nining juga nanti ada dari Bapak dan Ibu yang bisa lebih baik lagi melaksanakan program ini, ya. Dan alhamdulillah kalau ada yang yang mengikuti, saya sangat senang sekali, ya. Karena intinya terus terang aja berangkat dari diri saya sendiri, kita selaku orang tua, kita selaku guru itu lebih besar memperhatikan anak orang lain daripada memperhatikan anak sendiri, anak kandung sendiri gitu kan. Kalau anak orang lain di sekolah itu tidak belajar sehari saja ditanya, mana teh kamari ka mana? Teu datang dan sebagainya gitu ya. Tapi anak sendiri gitu ya, boro-boro gitu ya ditanya. Nah, sekarang pingin ada hubungan yang lebih jauh lagi antara orang tua dengan anak-anak, terutama selaku kita di sekolah, gitu ya. Dan di akhirnya nanti benar-benar gitu ya, terus terang aja Bu ini, mohon maaf ya, karena di sini banyak yang dari SMP 2, saya lebih cemburu kepada wali kelas gitu kan. Wali kelas itu oleh orang tua itu apa namanya? Oleh orang tua itu wali kelas itu lebih diperhatikan gitu kan. Lebih diperhatikan karena ada kedekatan. Bayangkan saja, hanya bertemu di sekolah pada saat pembagian rapor saja, ya sudah dapat kado gitu kan. Apalagi kalau misalnya bertemu setiap sebulan sekali, gitu ya, bertemu dengan sebulan sekali, gitu ya. Itu saja barangkali. Terima kasih. Mohon maaf sebagai penutup dari saya. Mudah kalau ada yang mau tanya sesi tanya jawab, mangga. Berarti Terima kasih. kehadirannya 11 jeung Assalamualaikum motor. warahmatullahi 12. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan materinya Pak Abdul. Materinya menarik, sudah disertai dengan gambar-gambar ya Bu ya. Jadi eh, ingin sekali rasanya kalau saya masih ngajar ya gitu, mau nyobain. Tapi nanti insya Allah saya coba diterapkan di sekolah saya. Bapak dan Ibu yang masih penasaran, ingin bertanya lebih lanjut tentang materi BBOT ini, silakan boleh raise hand atau Bapak dan Ibu juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nah, ini sudah ada yang mengacungkan tangan. Ini kita buka satu sesi dulu ya, satu sesi untuk 3 pertanyaan. Silakan pertanyaan pertama Ibu Dewi Rustiani. Ibu Dewi bisa on cam? Terima kasih buat kesempatannya, Bu Ani. Mohon maaf saya tidak bisa on cam karena di sini di arah Sagok Apu hujan. Jadi sinyalnya nggak stabil. Kita takutnya
pas on cam suaranya malah yang putus-putus. Itu mohon maaf. Oke, iya. Saya ingin bertanya kepada Pak Abdul. Cuma sebelum bertanya, saya ingin sharing pengalaman. Pak Abdul, saya kebetulan waktu sekolah SMP itu saya di Jakarta di SMP Negeri 92 Jakarta Timur Rawamangun. Nah, program itu namanya daftar hadir nanya. Iya. Oke. Saya lanjutkan. Saya ulangi, Pak Abdul, kebetulan waktu saya sekolah SMP, itu saya di Jakarta, tepatnya di SMP Negeri 92 Jakarta Timur, Rawamangun. Di SMP saya sudah menerapkan, pada saat saya SMP waktu itu beberapa tahun silam, menerapkan buku penghubung orang tua sama seperti yang tadi Pak Abdul share di acara ini. Cuma hanya saja di situ, di sekolah saya hanya menerapkan hanya sebatas buku penghubung. Tidak ada program belajar bersama orang tua. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan, dari buku penghubung itu pertanyaan sama persis. Jadi, siapa yang membantu kalian belajar? Dan jawaban teman-teman saya pun sama, ibu paling banyak. Cuma ketika saya bertanya ke orang tua saya, ke bapak dan mama saya, bapak saya waktu itu memberikan alasan seperti ini, Pak Abdul. Bapak itu tugasnya memberikan apa makna dari kehidupan, mengajarkan tentang kehidupan, mengajarkan bagaimana kamu nanti kuat dalam menjalani hidup. Itu tugas Bapak. Tetapi tugas Mama adalah mengajarkan kamu tentang pelajaran. Jadi kalau ada pertanyaan siapa yang mengajarkan, jawabnya Mama. Karena bukan tugas Bapak. Itu jawaban dari Bapak saya. Dan memang benar kerasa dalam sekarang bahwa pelajaran saya dari Mama dan keberanian saya dari Bapak. Oke, pertanyaan saya adalah berkaitan dengan buku penghubung. Setelah saya merasakan sendiri adanya buku penghubung, itu ada tuntutan dari orang tua bahwa makanya belajar itu yang benar. Karena di buku penghubung yang saya miliki ada catatan dari gurunya. Kalau tadi Pak Abdul kan catatan dari murid ke orang tua. Kalau buku penghubung saya waktu itu ada catatan dari gurunya tentang prestasi anaknya di situ. Otomatis orang tua kan membaca. Nah dari situ komen bagus keluar dari mulut orang tua ketika kita mendapatkan komentar bagus dari wali kelas. Tetapi ada juga komen yang tidak enak didengar oleh siswa ketika ada hasil dari wali kelas yang ditulis di situ yang juga nilai kita kurang. Nah, pertanyaannya, apakah ada dari murid Bapak yang bernasib sama sehingga dia mendapatkan orang tuanya marah ke dia? Tah matakan belajar teh kudu bener. Kata era atau buku penghubung teh dibaca usaha. Bagaimana Bapak untuk menaikkan lagi semangat anak tersebut sehingga dia depan Bapak, si murid ini depan Bapak, oke, belajar bagus, tapi di rumah dia tertekan oleh tekanan orang tua tersebut. Kita bagaimana Bapak untuk mengatasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dewi Rustiani atas pertanyaannya. Bagaimana Bapak Abdul? Apa mau langsung dijawab atau mau dikumpulkan dulu pertanyaannya? Oke, satu-satu aja ya. Boleh, Yang pertama ini silakan. ada yang kaitannya dengan buku penghubung juga nih dari Bu Eri. Nah, buku penghubung ini pada awalnya saya akan yang membuat rencananya itu, ya. Jadi saya membuat di lembaran, tapi begitu disodorkan ke orang tua di grup orang tua langsung minta memberikan masukan. Bagaimana kalau kami yang menyediakan gitu kan? Ya syukur alhamdulillah, ya. Jadi buku penghubung ini disediakan oleh orang tua. Jadi orang tua yang menyediakan. Saya tidak terlibat dalam pengadaan buku penghubung ini. Kemudian yang pertanyaan tadi dari Bu Dewi, alhamdulillah kalau Bu Dewi sudah merasakan seperti itu. Dan pasti semuanya juga dulu pasti merasakan diberlakukannya buku penghubung. Nah, pengalaman Bu Dewi itu tidak jauh berbeda dengan saya, ya, ketika diberlakukan buku penghubung. Mohon maaf,
saya berpikiran buku penghubung yang yang diadakan oleh saya dalam program BBOT ini, saya memposisikan diri sebagai wasit gitu kan. Jadi saya tidak berkomentar dalam buku penghubung itu, hanya menandatangan saja. Jadi tidak memberikan komentar, ini anak ibu tidak masuk, gitu ya. Ini anak ibu pelajaran saya tidak masuk. Kemudian ini nilainya segitu, tidak. Karena tujuan saya itu hanya ingin mendekatkan antara orang tua dengan murid, dengan orang tua dengan anaknya, gitu ya. Orang tua dengan anaknya saja. Tidak ada saya memberikan penilaian terhadap anak-anak itu dalam buku penghubung itu. Jadi yang menulis di buku penghubung itu adalah, anak sendiri. Keinginannya apa, maunya apa, seperti misalnya minggu kemarin anak diminta, nanti kan bulan Maret, apa yang diinginkan oleh kalian di dalam proses belajar mengajar IPS di bulan Maret? Ada anak yang menjawab, perbanyak Pak belajar di luar sekolah, di luar kelas, ya. Perbanyak belajar di luar kelas. Kemudian ada anak yang menginginkan perbanyak belajar kelompok, ya. Jadi saya tidak, Bu Dewi, jadi saya selaku guru tidak memberikan penilaian-penilaian secara khusus di buku penghubung itu. Saya hanya menandatangani saja, kemudian saya hanya membaca dan mengetahui saja. Jadi tidak muncul sampai saat ini kata-kata yang seperti tadi Bu Dewi diungkapkan itu, karena saya memposisikannya bukan sebagai guru yang menilai, tapi saya memposisikannya sebagai guru yang hanya memfasilitasi supaya ada hubungan yang harmonis, yang baik antara anak dengan orang tua siswa kaitannya dengan belajar. Itu ya Bu Dewi ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Dewi Rustiani atas pertanyaannya, begitu juga dengan Pak Abdul atas jawabannya. Selanjutnya kita baca pertanyaan dari kolom chat ya Pak ya. Nah, Pak, di sini ada pertanyaan. Sudah ya Pak ya, tadi lembaran penghubung sudah dijawab ya Pak ya. Lalu yang kedua tentang dari Ibu Yeti, SMP 2 Padalarang. Perubahan apa yang Bapak sendiri rasakan pada anak dalam pembelajaran setelah melakukan BBOT ini? Dan setelah melihat keterlibatan ortu dalam pembelajaran Bapak di kelas, jadi terlintas kalau supervisi PBM itu tidak hanya dilakukan oleh KS atau rekan saja, bisa jadi oleh ortu. Maksudnya, ortu menilai kita dalam mengajar. Mungkin tidak ya, Pak? Nah, silakan, Pak. Bagaimana pendapatnya? Oke, Bu Yeti, terima kasih. Yang pertama, perubahan apa? Ini kan baru 1-2 bulan kedua tuh ya. Perubahan yang pasti yang saya rasakan itu ada anak yang setidaknya dalam tanda petik berani juga kepada saya seperti kepada orang tuanya, ya. Di kelas 7A itu ada anak yang dalam tanda petik berani seperti kepada orang tuanya, ya. Itu karena mungkin mereka nggak tahu lah, apakah karena mereka sudah dekat dengan orang tuanya atau bagaimana itu ya. Jadi ada yang memposisikan sepertinya ingin anak itu di kelas itu ketika belajar dengan saya itu seperti orang tuanya. Itu yang saya rasakan, ya. Nggak tahu itu benar tidaknya. Itu mah hanya perasaan saya. Kemudian yang berikutnya, perasaan saya melihat anak-anak dalam belajar dengan saya di kelas 7A itu, mereka sepertinya lebih siap lagi untuk belajar gitu. Jadi mereka lebih siap lagi untuk belajar. Apalagi, mohon maaf, mungkin kalau yang mengajar di kelas 7A bisa lebih tahu bahwa mereka itu sebetulnya orang tuanya itu sangat mendukung untuk belajar gitu. Sebetulnya ya, ada beberapa orang tua yang sudah siap dengan belajar menyediakan media belajarnya seperti buku. Dia sendiri yang menyediakan orang tuanya. Jadi itu sepertinya lebih siap. Itu yang saya rasakan. Nah, kalau ditanya apakah orang tua bisa jadi yang mensupervisi, mungkin tidak gitu ya. Orang tua tidak bisa dijadikan supervisi seperti guru kita sekarang, nggak bisa gitu ya. Karena mereka tidak tahu apa sih, jangankan mensupervisinya gitu kan. Tapi ditanya apa arti supervisi saja, mungkin orang tua tidak
tidak tahu. Jadi saya menjawab tidak bisa kalau untuk jadikan supervisi. Tapi untuk bahan refleksi kita itu bisa, gitu ya. Untuk bahan refleksi kita itu bisa. Seperti tadi orang tua yang di video itu. Nanti saya share ke Bu Hendriani materinya, gitu ya. Untuk yang tadi itu bisa dilihat apa sih keinginan orang tua. Nah itu kan refleksi bagi kita, refleksi bagi guru. Tapi kalau untuk yang supervisi yang sekarang yang rame-ramenya di PMM, sepertinya tidak bisa, ya, sepertinya tidak bisa. Itu saja barangkali. Terima kasih, Bu Holik Yati. punten itu apa sih? Holik teh on cam, tapi sepertinya ketutup sama apa teh namanya? Pak Dam yang gitu teh. Background. Ya, Oh, iya, iya. Jadi nggak kelihatan ya tapi sayanya. asesien soalnya. Nggak, makanya muncul bayang-bayang tuh ya. Saya nyoba. Ya, mangga. Makasih Bu Ining. Ya, terima kasih Pak Abdul. Jawabannya lengkap ya, lengkap sekali. Katanya terima kasih Pak Abdul, Bu Dewi ini. Ide cemerlang memfasilitasi hubungan antara murid dan orang tua. Kayaknya kalau untuk supervisi memang tidak bisa ya Pak ya, emang itu sudah menjadi kewenangan kepala sekolah. Tapi kalau untuk melihat proses belajar hanya untuk memberi saran masukan sih bisa ya Pak. Lalu ada Iya, lagi nih mangga. Pak, Bapak Bayu Prasetyo dari SMP Parahyangan. Bagaimana kalau anak tidak ada orang tuanya atau tidak tinggal bersama orang tua? Contohnya, anak tinggal bersama nenek atau walinya. Apakah akan menyinggung anak tersebut karena melihat anak-anak lain didampingi oleh orang tuanya? Terima kasih. Gimana, Pak? Silakan. Terima kasih, bagus nih ya. Iya, pertanyaan yang dari Pak Bayu ini. Nah, saya jelaskan kepada anak gitu ya. Saya jelaskan kepada anak bahwa yang dinamakan orang tua di sini bukan orang tua sebatas orang tua kandung gitu ya. Saya jelaskan kepada anak. Tapi orang tua yang merasa kalau itu dekat gitu ya, dekat. Ya saya jelaskan biar tidak menyinggung dia mah orang tuanya dan sebagainya gitu ya. Karena ada di kelas juga yang kalau tidak salah orangnya tuanya sudah meninggal gitu ya. Kemudian ada orang tuanya yang sudah berpisah dan sebagainya gitu ya. Jadi saya jelaskan kepada anak yang dimaksud dengan orang tua itu adalah bukan orang tua kandung saja, tapi yang menjadi dekat dengan kalian, ya, dekat dengan anak. Itu Pak Bayu, terima kasih Pak Bayu, ya. Baik, terima kasih Pak Abdul dan Pak Bayu. Selanjutnya, silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya lagi, silakan langsung raise hand. Dari Bapak Adam ada pertanyaan, Pak? Sepertinya tidak ada, sepertinya. Ada sih Bu pertanyaan. sedang Pak Adamnya sedang nonton Persib ya. Tahu aja. Ini ada pertanyaan Pak. Itu kan dalam satu kelas tadi ya, bikin buku penghubungnya itu. Misalkan dalam satu kelas itu ada orang tua yang tidak hadir, tapi si orang tuanya tuh itu aja. Misalkan dari 30 orang itu ada 5 siswa yang nggak pernah didampingi sekalipun gitu. Nah itu gimana cara solusinya gitu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ya, terima kasih. Nah itu tidak jadi objek saya Pak Adam, ya. Seperti yang pertemuan kemarin yang pertama saja tidak semuanya gitu kan. Tidak semuanya. Kan ini saya hanya istilah orang Sunda itu lelengkah halu gitu ya. Tidak jadi objek semuanya datang, tapi minimal ada orang tua yang mewakili gitu ya. Seperti yang pertama tidak semuanya. Kemudian untuk yang hari Jumat saja saya share di grup itu oleh adanya respon saja. Oh iya siap. Oh iya terima kasih. Nah itu bagi saya sudah syukur alhamdulillah gitu ya. Sudah syukur alhamdulillah. Tinggal nanti membuktikan. Kemudian dari yang pertama ada yang mengusulkan, Pak jangan hari Selasa, mendingan hari Jumat. Nah itu kan nanti itu bisa jadi tagihan buat saya. Ini tuh gimana sudah dipindahkan ke hari Jumat, tapi masih tidak datang misalnya, ya itu jadi bisa jadi tagihan. Tapi bagi saya itu tidak jadi sasaran, ya.
Nanti sasaran saya yang paling utama itu adalah di buku penghubungnya itu Pak Adam. Itu sasaran sayanya di buku penghubungan yang Pak, ya di buku penghubung yang lebih optimalnya itu. Kalau sasaran orang tua datang ke sekolah itu hanya kan sebulan sekali. Jadi hanya sebagai peninjau lah secara tidak langsung anak nanti diketahui oleh orang tuanya. Itu ya Pak Adam ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Abdul dan juga Pak Adam. Ada lagi pertanyaan yang masuk melalui kolom chat kita. Ini Pak, dari Bapak Sandi Nugraha katanya. Seperti yang tadi Pak Abdul sebutkan bahwa ada siswa yang tidak terlihat dekat dengan orang tuanya dan orang tuanya juga tidak perhatian ke anak. Lalu bagaimana setelah program ini? Apakah siswa tersebut tetap tidak dekat dan merasa malu ketika orang tuanya datang ke sekolah? Ada beberapa kasus siswa SMP atau SMA malu ketika orang tua yang datang ke sekolah. Gimana Pak Abdul? Silakan. Terima kasih Pak Sani. Pak Sani dari SMP, dari sekolah mana Pak Sani? Mohon maaf. Pak Sandi, mungkin sinyal Pak. Pak Oh, Sandinya terkendala sinyal. Nanti oh, ya. Terima kasih. Ya, kalau ditanyakan seperti barusan oleh, dari Cikalong, ya, ya, keren nih, ya. Tidak dekat dengan orang tuanya, betul. Itu prediksi saya, ini anak tidak dekat dengan orang tuanya, ya. Nah, saya berusaha, ya, secara psikologi, ya, untuk berusaha mendekatkan anak tersebut dengan cara nanti mengaktifkannya di buku penghubung itu. Nah, hal-hal seperti ini Pak Sani nanti akan jadi sasaran saya nanti di akhir. Di 4 bulan itu nanti jadi sasaran nih. Oh ini ada program ini, sehingga orang tua itu akan setidaknya lah nunggu 3 tahun sampai selesai di SMP itu kan lama gitu ya. Tapi minimal dengan misalnya 1 semester orang tua itu bisa merasakan kebahagiaan dari melihat anak itu, ya, dari melihat anaknya sendiri belajar di sekolah. Nah, bagaimana setelah program ini tapi masih tetap ada gitu ya. Nggak tahu kenapa. Allah menakdirkan di kelas 7A itu wali kelasnya teh guru BP gitu ya. Wali kelas 7A itu guru BP. Nah, kalau misalnya masih ada yang mereka tidak dekat dengan orang tuanya, ya saya tinggal bilang ke wali kelasnya gitu kan. Saya tinggal bilang ke wali kelasnya, nanti ngobrol dengan guru BK-nya. Kalau itu terjadi, tapi saya akan berusaha karena tujuannya itu adalah mendekatkan hubungan antara orang tua dengan anaknya. Ya, kalau saya mohon maaf ya, kalau saya nanti melempar kepada guru yang lain, berarti saya sendiri yang tidak berhasilnya, gitu kan? Saya sendirinya yang tidak berhasil untuk berusaha mendekatkan hubungan orang tua dengan anak dalam proses belajar mengajar itu. Itu Pak Sani ya, Pak Sani ya. Ya, saya kan belum tahu persisnya bagaimana nih nanti di akhir semester di SMP 2 Padalarang itu untuk kelas 7 itu sampai April. Berarti nanti di akhirnya di sampai April itu bagaimana nih anak itu gitu ya. Khususnya berhubungan dengan belajar IPS ini. SDN Cipada. Wah, saya orang sana Pak Sani gitu. Itu Bu Nining itu Cipada itu di di Jalan ke Perkebunan Pangheotan itu ya. Wah, Oh, iya, itu yang ke keren. arah apa tuh yang dekat gedung PGRI itu ya? Iya, heeh, iya, iya. Heotan, Pangheotan. Iya ke Pangheotan, ya, ya Pangheotan itu SD Cipada itu kalau tidak salah. Iya, iya Pak Sani ditunggu itunya Pak Sani, ditunggu tehnya gitu. Angger gitu Pak Sandi eta mah da. Angger. Tuh geus arapaleun. Ada tehnya itu ya. Entong Pak Sandi. Entong. Tah anu ada perkebunan teh. Tuh kan ada elotnya juga tuh. Enak tuh elotnya Bu Nining. Elotnya asli itu dari sampel itu. Oh, Bu Dewi elode tina sampe. Oke, Bangga, yang masih ada? masih Boleh, ada Pak. Iya. Baik boleh katanya. bertanya. Satu. Boleh Ibu dulu boleh. Mangga sok Ini peserta yang aja chatting, dulu. yang Oh, yang Saya chatting. mah bisa besok Oh, sama cenah, Pak Olik. Nanti ditunggu hasilnya Pak. Berarti nanti Siap. hasilnya berapa bulan lagi nih Pak?
Ya akhir April Baru lah, bulan kedua, akhir akhir April. April. Berarti nanti Iya. kita kalau undang Bapak lagi ketika programnya sudah berhasil ya Pak, kita mau melihat Pak bagaimana Iya. strategi Insya apa. Allah. Insya Allah berarti sekaligus sambil saya melihat tehnya juga gitu kan. Boleh Pak. Nanti sama Pak Sandi dikirim. Elot Bu Dewi Ya. ada Pak. Dewi. Nah, ini Pak dari Ibu Elva Niarusalam. Bu Elva di sini tidak menyebutkan dari mana Bu Elva. Dari mana ya Bu Elva? Silakan bisa di kolom chat. Bagaimana Pak dengan orang tua yang tidak bisa menerima keadaan anaknya? Ketika kita sebagai guru menjadi penghubung komunikasi terbuka tersebut, Hmm. karena melihat dan tidak bisa menerima dengan keadaan anak yang disampaikan di sekolah. Ya, ya. Makasih. Ya. Bu Elpa, dari mana Bu Elpa teh? Oh, SMP 1 Padalarang ya. Oh, Bu Elpa ya. Makasih Bu Elpa. Nah, bagaimana dengan anak yang tidak menerima kenyataan? Saya lihat dari pertemuan yang pertama itu ya. Ada orang tua yang melihat anaknya itu tidak aktif dalam belajar gitu ya. Kemudian dalam kelompoknya itu mendapat skor yang paling kecil lah di antara kelompoknya itu. Saya kan waktu itu memberikan penskoran kepada mereka yang sudah menyelesaikan lembar kerjanya, gitu ya. Nah, setelah selesai dia mah senyum saja gitu ya, lepas saja senyum gitu ya. Jadi tanpa beban dia senyum. Ibu kenapa sampai ketawa begitu? Saya baru tahu, ternyata anak saya itu belajar di sekolahnya itu seperti itu gitu kan. Iya seperti itu. Jadi mereka mungkin baru sadar itu ya, baru sadar bahwa proses belajar di sekolah anaknya itu seperti itu gitu kan. Ya mungkin karena selama ini orang tua datang ke sekolah itu hanya melihat hasilnya saja gitu kan. Melihat lapornya saja, hasil lapornya. Dalam kenyataan belajarnya kan tidak ada. Ya kita mah tidak bisa disumbut-sumbut, kalau lapor maka nilai bisa ditarik menggunakan keretan sumur gitu ya, air sumur gitu ya. Nah, dengan melihat seperti itu Bu, jadi ya mungkin karena pertama jadi tersenyum aja gitu kan, melihat anaknya yang beda dengan yang lain. Seperti misalnya yang si ibu tadi anaknya itu aktif gitu kan, ibunya juga aktif gitu ya ke depan gitu ya, memberikan komentar. Itu Bu, tuh ya Bu Elpa, ya, karena melihat dan tidak bisa menerima dengan keadaan anaknya. Jadi mereka itu yang kasus yang tadi saya sampaikan bukan tidak menerima, mungkin tidak menerima tapi karena baru tahu jadi mereka teh ketawa gitu kan, ketawa saja. Itu Bu, nggak tahu nanti di akhirnya bagaimana itu ya. Nah, Bu. Nah, Pak, ini Pak, itu kan tadi yang legowo ya, Pak, ya, orang tua yang Hmm. legowo yang saya tersenyum ketawa, "Oh, anak saya tuh ternyata di sekolah tuh seperti ini." Tapi gimana kalau yang orang tuanya yang temperamen langsung emosi ngelihat anaknya gitu, gimana, Pak? Saya belum menemukan seperti itu nih. Mmm, Mungkin karena nggak tahu lah ya, karena nggak tahu kenapa, tapi belum menemukan seperti itu. Mudah-mudahan tidak, ya, belum, ya. Seandainya muncul pun mungkin teknik fisiologi yang akan digunakan itu adalah fisiologi tersenyum saja, gitu kan. Jadi diajak ramah oleh kita, gitu ya. Itu tekniknya, gitu ya. Ya, Mangga, terima kasih. ada lagi nih, Pak, dari Bapak Yosep Saifullah, bagaimana caranya mensiasati tempat yang terbatas? Katanya di sekolah Pak Yosep ini tempatnya terbatas, tidak seperti di sekolah Bapak. Gimana, Pak? Hmm, oke. Kalau misalnya ruangannya sempit, gitu ya, dia yang kebayang oleh saya kalau ruangannya itu misalnya sempit, terbatas, dia tidak punya ruangan yang seperti di SMP 2, mungkin tidak ada salahnya seperti kita mau melakukan lesson study. Jadi tidak semua orang tua, ya, nanti digilir, ya, ditentukan jadwal oleh kita, misalnya jumlahnya 32. Nah, bisa saja yang hari pertama, bulan pertama misalnya 5 orang, ya. Tapi dengan catatan yang menjadi ketua orang tuanya minimal harus datang setiap pertemuan itu untuk ketua orang tuanya, ya. Karena nanti dia yang akan menyampaikan di grup WA itu. Dia akan menyampaikan di grup WA itu untuk mensosialisasikan kembali dari hasil pertemuan itu. Itu mensiasatinya, ya. Jadi kalau
misalnya ada 40, ya kita bikin diprogramkan untuk datang ke sekolah itu 5 orang misalnya, ya dengan itu tidak akan memakan ruang yang cukup luas, ya. Itu mungkin siapa tadi teh? Pak Yosep ya, Pak Yusep. ya Pak Yosep mungkin itu sepertinya, ya. Baik. Kalau Pak Yosep mau melaksanakan program seperti ini, kemudian terbatas dengan tempat, kita siasati di jadwal saja orang tuanya, ya, orang tuanya. Di Terima jadwal kasih. berarti yang bisa datang di minggu ke-1 siapa gitu ya Pak ya, Gitu, yang bisa minggu ya. kedua siapa, nanti Hmm. kalau nggak bisa tukeran, paling gitu ya Pak ya. Dan kalau mau pertama-pertama, jangan, ini teknik saya gitu ya, jangan per minggu, kalau mau pertama sebulan sekali aja dulu untuk orang tua. Baik. Karena Biar saya nggak kaget juga, ya Pak ya. karena saya juga programnya sekarang sebulan sekali. Kalau misalnya nanti di semester berikutnya masih di kelas itu, saya meningkat menjadi misalnya 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali, biar orang tua itu merasa tidak bosan. Itu terima Kalau kasih. untuk kunjungannya sebulan sekali. Kalau untuk buku penghubung gimana tuh Pak? Berapa Itu mah seminggu setiap sekali? pembelajaran. Oh, setiap habis pembelajaran Ya, Bapak. minimal seminggu sekali. Karena itu nanti yang lebih optimalnya, yang lebih dominannya, gitu ya. Itu Bu. Oh iya, baik Pak. Kita lihat lagi Pak ya di kolom chat, apakah ada lagi? Sepertinya sudah tidak ada nih. Dari Bu Nining tadi Bu, ayo pertanyaannya Bu Nining. Ya, boleh Pak Halid. Boleh ya nanyanya di sini nggak di sekolah. Boleh Bu. Boleh, bagus di sini. Jadi kita bisa sharing banyak kan. Kebetulan saya orang yang sering nge-shoot anak-anak kalau belajar di kelas. Waktu itu nge-shootnya sering bahasa Inggris ya, pas pelajaran bahasa Inggris. Kebetulan tahun ini saya menjadi wali kelas 7 yang menggunakan Kurmer. Minggu semester kemarin sekolah SMP 2 kan Kurmernya itu ada P5 yang di dalam 1 minggu ya Pak Holik ya. Ya. Saya tuh sering nge-shoot juga tuh kegiatan P5 di kelas dan sering saya share ke orang tua. Menurut Pak Holik, efektif mana sih orang tua datang ke sekolah dengan orang tua lihat video yang di-share sama wali kelas atau guru mapel menurut Pak Holik? Oke, terima kasih Bu Ini. Ini pertanyaan sidang yudisium, ya. Sidang yudisium. Mungkin seperti beginilah, efektif mana yang online dengan yang luring, dengan yang luring. Kalau saya lebih cenderung yang luring, ya, karena beda bertatap langsung dengan dengan yang tidak langsung. Kaitannya dengan hubungan orang tua ini, ya, saya lebih cenderung efektif orang tua yang datang, ya, secara kebatinannya dibandingkan dengan mereka melihat misalnya foto, video anaknya sedang belajar dan sebagainya, ya. Bagi orang tua mungkin itu lebih efektif karena orang tua tidak datang ke sekolah, tidak mengorbankan waktu, tidak mengorbankan ongkos dan sebagainya. Tapi dari segi hubungan kebatinan, saya lebih cenderung orang tuanya yang langsung. Pada saat itu juga ada anak yang, Pak jangan orang tua yang datang gitu kan, pasang aja CCTV gitu kan, CCTV pasang di ruangan ini gitu ya, ya dengan berbagai macam alasan tuh ya. Tapi saya menyadarkan kepada anak, Bapak menginginkan hubungan kalian dengan orang tua gitu kan. Bukan orang tua mengetahui cara belajarnya secara tidak langsung, tapi yang diinginkan itu adalah hubungannya gitu kan. Hubungan kedekatannya itu gitu ya. Mungkin seperti saya Bu ini, mohon maaf Pak. Seperti saya misalnya lihat artis di TV, gitu aja gitu kan. Tapi kalau misalnya melihat artis yang langsung ketemu di suatu tempat, Di nah itu konser akan gitu ya. berbeda. Ya, seperti konser begitu kan akan beda kan, histerisnya dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau misalnya lihat di TV, begitu aja gitu. Itu kalau pemikiran saya ya. Sebelum melaksanakan program BPT ini itu sudah dipikirkan ya hal seperti itu ya. Saya juga bisa saja memberikan kepada ibu-ibu video ya, atau misalnya ke orang tua itu video melalui YouTube saya. Tapi saya berpikirannya karena saya ingin melihat kedekatannya itu gitu kan. Kedekatan orang tua dengan anaknya. Karena kita itu kan apalagi mohon maaf ya, yang di SD itu kan masih jauh anak untuk belajarnya itu gitu kan. Tapi kalau yang SMP kan
harus melanjutkan lagi minimal 6 tahun anak itu harus belajar. Nah, ketika anak 6 tahun harus belajar itu, harus ada motivasi dari orang tua gitu kan. Salah satu motivasi dari orang tua itu adalah, rasa kedekatannya itu gitu kan, dengan orang tua, dengan anak itu gitu kan. Jadi jangan sampai chuljen lah, jangan sampai chuljen. Karena mohon maaf ya, di lingkungan, kita itu kan di Padalarang kan dekat sekolah SD, SMP, SMA, bisa dilihat bagaimana coba anak. Sekarang lebih cenderung kepada gaya-gayanya gitu kan. Bukan dari dalam gaya belajarnya, bukan, tapi dalam gaya kehidupan sehari-harinya gitu kan. Sepertinya lebih lebih bangga anak itu naik motor ke sekolah dibandingkan dengan bangga membawa buku pelajaran ke sekolah, itu deh. Nah, itu kan jadi perhatian nanti untuk orang tua yang betul-betul memperhatikan anaknya. Itu barangkali Bu Ning. Terima kasih Bu Hatur Nining. nuhun, Pak Ya. Halid. Lagi nih Pak, dari Ibu Kirana Vega Loka, SMP Parahyangan. Ingin bertanya, kalau ada murid yang perilakunya kurang baik, bagaimana cara yang benar untuk mengkomunikasikan kepada orang tua? Karena beberapa orang tua mungkin ada yang menyalahkan pihak sekolah karena Betul, dianggap tidak bisa mendidik dan mengubah perilaku betul, anak. Nah, betul. silakan Pak, gimana Pak caranya? Terima kasih. Ini ada di kelas 7A ini. Jadi kelas 7A itu orang tuanya siap untuk melayani anaknya belajar, tapi ada anaknya yang cuek dalam belajar. Nah, boleh ditanya kalau ada di sini yang wali kelasnya, ya. Itu ada anak yang waktu pelajaran saya, ya, tasnya ada, tapi anaknya tidak ada. Ya. Tasnya ada di kelas, tapi anaknya tidak ada. Kemudian saya lihat anaknya itu ada di lapang, ya, ada di lapang. Saya biarkan saja, ya, tidak dipaksa, tidak apa. Nah, cara mengkomunikasikan kepada orang tua tersebut di luar sepengetahuan anaknya, ya, di luar sepengetahuan anaknya. Kemudian saya hanya memberikan gambaran kepada orang tua itu tidak disebutkan ini anak begini 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 tidak, ya. Tapi saya memberikan dulu motivasi kepada orang tua tersebut. Disebutkan anak ini punya kelebihan ini, ya. Kelebihannya itu anak itu apa namanya tidak memperhatikan, tapi bisa kalau ditanya gitu ya. Itu kan anak itu orang tua itu merasa bangga, gitu ya, merasa bangga. Saya sampaikan itu kepada orang tua itu, gitu ya. Kemudian baru disampaikan di akhirnya, gitu ya, baru disampaikan. Tanya kepada anak ibu, gitu ya. Tanya kepada anak ibu. Tadi melakukan kesalahan apa dalam mata pelajaran IPS, gitu ya. Dan melakukan kesalahan apa dalam mata pelajaran IPS. Itu caranya, ya, cara ketika orang tua apa namanya supaya tidak menyalahkan kepada guru, gitu ya, atau menyalahkan kepada sekolah. Jadi saya menyampaikan dulu kebaikan dari anak itu apa, gitu ya. Dan saya tidak menegur kepada anak itu beda dengan dulu ya. Kalau dulu mah kan kalau anak tidak ikutnya ya saya mengalami lah diomelin, diapain. Saya mah biarin aja, ya. Saya biarkan, ya. Paling kalau misalnya tidak mengerjakan apalagi sebagainya, kamu bekerja belajarnya di luar. Kemudian paling saya bilang wek 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 wek, puas 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 gitu ya. Gitu aja gitu ya. Nah, nanti disampaikan ke orang tuanya dimotivasi dulu. Disampaikan apa kelebihan anak itu ya biar orang tuanya itu tidak apa namanya? Tidak menjudgment bahwa memang tidak ada usaha dari gurunya atau menyalahkan sekolahnya. Itu ya Bu Kirana ya, itu yang pernah saya lakukan. Dan kebetulan kasus itu terjadi di kelas 7A ya. Dan yang lebih bagusnya walaupun tidak dimarahin, tidak diomelin, anak itu sekarang tidak berani melakukan lagi hal itu gitu kan. Karena orang tuanya sendiri yang memberitahukannya, bukan gurunya. Coba kalau yang oleh saya dimarahin, bisa jadi anak itu akan menguji lagi, ya. Itu pengalaman saya kan begitu, gitu ya, waktu sekolah. Ketika ada guru yang apalah melakukan hal seperti itu, marah dan sebagainya, gitu ya. Saya tuh pingin nguji gitu ya ke guru itu, gitu ya. Ke guru itu pingin nguji. Ini benar-benar terjadi kasusnya di kelas 7A, gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdul dan juga Ibu Kirana. Nah, ini Pak, ada peserta kita nih, Ibu Kasmadiah dari SMP 1 Samudra Sari Aceh. Halo, selamat malam Ibu Kasmadiah. Ibu Kasmadiah katanya ini jauh nih Pak dari Sabang, dari Aceh.
Iya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya ini ada terakhir ya Pak ya. Ini pertanyaan terakhir kita Bapak dan Ibu. Setelah berjalan hampir 2 bulan, apakah ada perubahan yang signifikan dari hubungan orang tua dan murid dan prestasi siswa? Ya. Terima kasih. Setelah 2 bulan, apakah ada perubahan yang signifikan? Arti signifikan itu apa ya? Arti signifikan itu kan perubahan yang sangat mendasar, gitu ya, yang sangat wow, gitu ya. Sepertinya tidak muncul hal seperti itu. Tapi hal yang bisa saya rasakan itu adalah perubahan pada diri anak itu, gitu kan. Jadi anak itu, mohon maaf ya, anak itu sepertinya lebih siap untuk belajar. Itu perubahannya. Sampai sekarang itu lebih siap untuk belajar anak itu. Kalau dari segi prestasi, saya tidak melihat dari prestasi angkanya, ya, tapi saya melihat dari prestasi keaktifan anak. Seperti misalnya tadi pagi dia membahas tentang kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan pada masa Islam, anak itu langsung. Jadi teu hararese lah, kalau misalnya disuruh silahkan kalian presentasikan ke depan, untuk patugeng-tugeng, sok siapa, ngacung dan sebagainya. Jadi siapa yang mempelajari tentang kerajaan Aceh, ya, mempelajari tentang kerajaan Samudra Pasai, mempelajari tentang Demak. Jadi mereka itu tidak dikelompokkan itu, Bu Nining, itu tidak dikelompokkan ya. Anak itu tidak dikelompokkan mempelajari itu, tapi mempelajari masing-masing. Kalian mau mempelajari tentang apa gitu ya. Nah, ketika disuruh untuk mempresentasikan ke depan, kan tidak dikelompokkan. Tapi suruh ke depannya itu semua yang mempelajari tentang kerajaan Aceh, ya, maju ke depan semuanya gitu kan. Maju ke depan semuanya. Saya untuk menguji ini nih, ada nggak perubahan sikapnya, ya? Untuk perubahan sikap dari BBOT ini ada nggak? Nah, yang saya lihat seperti yang tadi pagi, anak itu langsung aja ke depan gitu ya. Nah, itu kan berarti ada perubahan prestasi, tapi prestasinya bukan dari segi nilai dan angka. Mohon maaf, saya itu tidak melakukan ulangan. Jadi saya tidak melakukan ulangan harian, ya. Jadi saya melihat nilai untuk angka-angka itu dari keaktifan anak, ya, dari angka keaktifan mereka belajar di dalam kelas. Lebih cenderung kepada penilaian formatifnya, lebih cenderung kepada keterampilan prosesnya. Itu barangkali ya, Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Abdul dan juga Bapak dan Ibu yang sudah bertanya baik di kolom chat dan juga melalui raise hand. Mungkin yang tadi adalah pertanyaan penutup ya Pak ya, pertanyaan terakhir dari webinar kita malam hari ini. Bapak Sepertinya moderatornya udah pada ngantuk nih. Ya, ya mangga, Kang. terima kasih ya. Ya dikarenakan waktu juga yang akan memisahkan kita Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Abdul atas materinya. Mudah-mudahan Sama-sama. nanti kita Amin. mendapatkan lagi hasil ya Pak ya, bukan hasil. Jadi perkembangan selanjutnya daripada pembelajaran yang Bapak lakukan ini setelah 4 bulan nanti akan seperti apa. Dan juga nanti mungkin Bapak bisa berbagi lagi bersama kami di sini mengenai praktik baik yang telah Bapak laksanakan di sekolah Bapak. Nah, dari hasil webinar kita hari ini ada beberapa kesimpulan resume Bapak Ibu. Jadi bahwa program BBOT itu belajar bersama orang tua berawal dari keresahan keresahan Pak Abdul di mana siswanya itu hanya berangkat ke sekolah, belajar, bermain dan juga lalu pulang. Setelah itu Pak Abdul mengadakan asesmen kepada 32 siswanya dengan beberapa pertanyaan dan juga setelah itu Paplu mengadakan sosialisasi dengan orang tua, lalu adanya buku penghubung, mengundang orang tua untuk melihat anak-anaknya belajar di sekolah, dan juga meminta masukan saran daripada orang tua. Dan di situ BBOT ini bisa mengenal lebih jauh tentang peserta didik, orang tua. Orang tua juga akan terlibat dalam pembelajaran, dan juga nantinya diharapkan yang terakhir adalah Pak Abdul ingin bahwa nanti orang tua itu ingin menangis atau terharu bangga melihat anaknya sukses ketika belajar. Nah, Bapak dan Ibu di sini juga tadi ada beberapa pertanyaan tentang buku penghubung itu
buku penghubung awalnya disediakan oleh guru, namun kemudian orang tua bisa memodifikasi atau memberikan saran-saran terhadap buku penghubung tersebut. Jadi buku penghubung disediakan oleh orang tua. Dan untuk perubahannya yaitu perubahan dari program ini bahwa sebagai guru dan orang tua lebih siap untuk belajar ketika apalagi kepada peserta didik ketika dilihat oleh orang tua, maka mereka akan mempersiapkannya lebih baik lagi. Orang tua juga yang merasa peduli terhadap anak juga lebih peduli, lebih menyiapkan pembelajaran di sebelumnya. Terus untuk orang tua itu tidak bisa menjadi supervisi, namun orang tua bisa memberikan saran terhadap kemajuan-kemajuan pembelajaran di kelas. Orang tua juga bisa sebagai mitra memfasilitasi peserta didik di sekolah. Dan bagaimana jika ada yang tidak tinggal bersama wali, dan itu akan diberikan pengertian bahwa setiap orang yang tinggal orang tua wali itu bukan hanya ayah dan ibu, namun orang tua atau wali itu adalah orang yang dekat dengan kita. Lalu untuk bagaimana caranya supaya melaksanakan pembelajaran BBOT, sedangkan kita di sekolah itu fasilitasnya atau ruangannya itu kecil. Tadi kita bisa membaginya menjadi beberapa kelompok. Jadi nanti silakan orang tua yang bisa hadir di bulan ke-1 siapa memberikan jadwal supaya mempermudah pelaksanaan program ini. Dan untuk orang tua yang anaknya tidak aktif, mungkin nanti orang tua akan bisa melihat sendiri perkembangan anaknya. Dan untuk keaktifan itu tidak bisa langsung terlihat ya. Nanti keaktifan itu bisa terlihat nanti pada saat kemajuan di bulan berikutnya, bagaimana perkembangan anaknya. Dan untuk orang tua yang menyalahkan bahwa anaknya di sekolah itu, berkelakuan negatif, itu nanti bisa dibicarakan secara baik-baik, disampaikan, diberikan arahan, disampaikan bahwa kelebihan-kelebihannya, lalu menyampaikan juga, keinginan dari gurunya seperti apa. Dan juga untuk perubahan itu tidak hanya perubahan prestasi, tapi perubahan yang dilihat ini yang nampak jelas adalah perubahan sikap anak dan juga kedekatan terhadap orang tua. Begitu mungkin resume hari ini Bapak dan Ibu terima kasih. Sebelum kita akhiri, mari kita berfoto bersama dulu Bapak dan Ibu bisa dinyalakan kameranya. Ada 4 slide Bapak dan Ibu di sini, nanti akan dibantu oleh Bapak Adam untuk menangkap layar. Ini juga bisa Bapak dan Ibu jadikan sebagai screenshot kehadiran, karena bagi Bapak dan Ibu yang mengisi link kehadiran, nanti akan disertakan dengan screenshot tangkapan layar ketika Bapak dan Ibu sedang mengikuti kegiatan webinar kami. Sudah nampaknya Pak Adam sudah siap? Saya Baik. hitung ya. Dari slide pertama dulu. 1. Ini slide pertama, kedua, ketiga, dan keempat banyak ya. Jadi nggak saya sebutkan satu-satu. Pokoknya siap-siap aja ya. Slide pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, tunggu. Slide kedua. 1, 2, 3. Baik. Slide ketiga. Ya. 1, 2, 3. Dan yang terakhir, slide keempat. Boleh pakai gaya ya, udah nggak kampanye. Iya, betul. Sekarang udah nggak kampanye. Ayo dong, senyum Mau Bapak Ibu. pakai gaya 1, 2, Senyumnya 3, boleh. 4 juga ya. Ya, terakhir. Slide pertama yang paling banyak ya. Boleh pasang muka yang paling keren. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Eh, Bagi yang belum mengisi daftar hadir juga silakan ya. Saya akan tampilkan share screen-nya. Silakan Bu Handani, saya kembalikan ke Ibu. Baik, terima kasih Pak Adam. Berikut adalah link presensi Bapak dan Ibu yang tadi yang chatnya sudah ketumpuk. Silakan bisa di-scan barcode berikut lalu mengisi daftar kehadiran. Jangan lupa
bukti screenshot layar Bapak dan Ibu sedang mengikuti. Untuk materi webinar nanti akan kita kirimkan di link Drive Bapak dan Ibu beserta dengan sertifikatnya. Nanti akan kita kirimkan, jadi Bapak dan Ibu diharapkan untuk mengisi alamat emailnya, diteliti lagi Bapak Ibu ya, karena nanti takutnya kita salah mengirimkan karena Bapak dan Ibu mengirim alamat emailnya yang salah. Nah, baik Bapak dan Ibu, sepertinya sudah selesai scan daftar hadir. Bapak dan Ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar kita malam hari ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas kehadirannya, kesediaannya mengikuti materi kami. Mohon maaf apabila kami ada kesalahan dan juga mudah-mudahan webinar ini menjadi pembelajaran buat Bapak dan Ibu yang bisa diterapkan di sekolahnya, bisa jadi motivasi bagi Bapak dan Ibu, dan juga Bapak dan Ibu bisa untuk mengikuti kegiatan kami yang lainnya. Nanti selanjutnya Bapak dan Ibu juga bisa mengikuti komunitas kami, IGI Kabupaten Bandung Barat, yang Bapak dan Ibu, karena nanti insya Allah setiap bulannya kami akan melakukan kegiatan webinar seperti ini. Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Izin kepada Lep. Pak Abdul. Izin Terima kasih Lep. Pak Abdul. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Silakan. Selamat malam. Selamat beristirahat. Terima kasih Pak Lik, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Nini. Wabarakatuh. Assalamualaikum. Sami-sami. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas ilmunya. Terima kasih Bu Nur. Izin live ya, Pak Adam ya. Makasih Pak Adam. Enggak Bu, sami-sami. Boleh kasih doa itu tadi sih. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Izin live ya Pak Adam. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila. Tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila. Cerdas berkarakter itu kita.